Oke, sekarang waktunya si Unyil nih. Siapa yang di rumah punya mobil-mobilan kayak gini? Wih, pasti banyak kan yang punya. Mainan sejuta umat nih. Gak cuma replika mobil ini saja. Masih ada replika-replika lainnya yang akan Unyil bagi informasinya hari ini. Tahu kenapa? Karena di balik replika ada banyak makna. Yuk, kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Siapa coba yang bisa menolak si manis kenyal yang satu ini? Wah, kalau Unyil sih suka banget. Apalagi bentuknya lucu-lucu gini. Permen kenyal alias gummy candy ini sudah populer sejak tahun 1920-an loh. Katanya Opa Hans Riegel dari Jerman nih yang mulai mempopulerkan permen kenyal. Resep permen kenyal ini dikembangkan oleh ahli kimia dan ahli teknologi makanan berpengalaman dengan memanfaatkan gelatin sebagai bahan utama pembuat permen kenyal. Oh iya, gelatin yang dipakai untuk bahan permen kenyal di Indonesia ini berasal dari sapi loh. Ikut Unyil yuk, lihat cara bikin permen kenyalnya. Yuk, kita kemon. Bahan utama pembuat permen kenyal ini pastinya gelatin dong. Gelatin berfungsi sebagai pembentuk gel yang akan membuat tekstur permen menjadi kenyal dan elastis. Selain gelatin, ada juga campuran gula, agar-agar, dan glukosa. Pemasakan berlangsung selama 1 jam di dalam tabung dengan suhu 108 derajat. Di ruang mogul alias pencetakan, adonan akan turun untuk dibentuk. Ada banyak sekali bentuk permen kenyal yang diproduksi di sini. Bentuk burger ini merupakan salah satu varian favorit loh. Oh iya, permen burger ini punya 2 lapisan. Satu lapisan gummy, satu lagi lapisan foam. Nah, yang lagi dicetak ini lapisan atas dari burger. Kalau burger biasa pakai roti, yang ini pakai foam. Bedanya sih, lapisan foam punya tekstur lebih lembut, sedangkan gummy lebih kenyal. Untuk mencetak lapisan atas burger, satu wadahnya isi 528 cetakan. Dalam semenitnya, mesin bisa mencetak sampai 17 wadah loh. Wow, cepet banget ya. Nah, adonan permen kenyalnya harus didiamkan sebentar ya, karena teksturnya masih lembek seperti pasta. Dalam 32 jam, adonan akan berubah menjadi kenyal. Suhu ruangan diatur menjadi 27 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 35. Untuk lapisan dalam burger alias gummy, ada proses yang dinamakan coating. Coating ini akan melapisi permen dengan minyak. Ini dia yang sudah siap kemas. Oh iya, tingkat kepadatan permen gummy di sini ada standarnya loh, yaitu 78 tingkat kepadatan. Sisanya adalah air. Nah, biar makin mirip burger, permen kenyal ini dibuat dalam beberapa lapisan untuk menggambarkan daging dan kejunya. Ini sih namanya miniatur burger nih. Burger mini ini punya rasa juicy loh, karena ada campuran jus apel. Jangan lupa alirkan ke konveyor berjalan untuk dibungkus. Mesin ini mampu membungkus 103 permen dalam 1 menitnya loh. Oh iya, kelebihan lain permen kenyal ini yaitu cepat larut di dalam rongga mulut, jadi tidak menempel di gigi. Nah, sekarang waktunya Abi dan Ami kasih kejutan untuk AIUEO nih. Abi dan Ami mau kasih hadiah replika mobil-mobilan beserta lintasannya. Wih, asik banget. Merem dulu, merem. Jongkok gini, jongkok merem. Jongkok dulu, merem, merem. Ya, namanya juga anak cowok. Pasti seneng banget dikasih hadiah mobil-mobilan kayak gini. Tuh, lihat aja. Mereka antusias banget kan.
Tapi kenapa berantem tuh Ukail sama Izul? Aduh, tenang ya Izul dan Ukail. Jangan pada rebutan mobilnya dong. Main mobil-mobilan kayak gini juga bukan sekedar main saja loh. Ternyata bagus juga untuk perkembangan motorik AIU-EO. Seperti pas saat menekan kecepatan mobil. Selain itu, bagus juga untuk meningkatkan daya imajinasi dan kreativitasnya. Cara mainnya juga gampang kok. Replika mobilnya tinggal ditaruh di lintasan. Dan atur deh tuh kecepatan yang terbagi menjadi 3. Ayo, semangat! Abid, Izul, Ukail, Ezra, dan Oksi. Replika mobil-mobilan ini juga bukan disukai sama anak-anak seusia AIU-EO saja loh. Tapi orang dewasa juga. Kalau buat orang dewasa sih, diecast biasanya bukan dimainkan, tapi buat dikoleksi. Buat yang hobi fotografi, biasanya diecast menjadi objek foto, sehingga diecast tampak seperti mobil beneran. Oh iya, ngomong-ngomong soal replika mobil-mobilannya, kalian pada tahu nggak pabrik pembuatan mobil-mobilan ini di mana? Sejak tahun 1968, mobil-mobilan buatan pabrik ini sudah dikenal di seluruh dunia. Pabriknya berada di Penang, Malaysia. Setiap bulan pabrik mainan ini memproduksi hingga jutaan mobil diecast untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Bahan baku pembuatannya adalah logam zinc alloy, yaitu campuran seng dengan beberapa logam lain sehingga menjadi mudah dicetak dan lebih kuat. Bahan zinc alloy ini harus dilelehkan dulu pada suhu 1000 derajat Celcius. Setelah itu dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam hitungan detik, material zinc alloy sudah tercetak deh membentuk bodi mobil berukuran mini. Bodi mobil yang bentuknya sempurna selanjutnya dikumpulkan dalam wadah khusus. Sedangkan produk yang gagal dan sisa-sisa material lain yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dicetak ulang. Bodi mobil kemudian dicat untuk memberikan warna dasar. Masing-masing dipasang pada kait besi ini. Kait-kait besi ini secara otomatis akan membawa masuk bodi mobil ke dalam mesin painting. Dalam hitungan menit, semua bodi mobil sudah terlihat berwarna-warni. Tuh, jadi makin cantik kan? Selanjutnya tambahkan motif dan stiker pada bodi, supaya lebih menarik dan mirip mobil aslinya. Masing-masing tipe mobil punya motif yang berbeda-beda. Karena itulah, setiap mesin pencetak motif ini hanya digunakan untuk memproduksi satu tipe mobil saja. Setelah bagian bodi selesai, selanjutnya tinggal membuat bagian bawah atau sasis mobilnya. Untuk bagian bawah, bahan yang digunakan adalah plastik. Pembuatan sasis dari bahan plastik dilakukan dengan sistem injeksi. Hanya dalam waktu 13 detik saja, cepat banget kan? Nah, biar menjadi mobil, tentu harus ada roda-rodanya juga dong. Roda-roda mobil ini sebagian besar juga dibuat dari bahan plastik. Warna, ukuran, dan model roda-roda disesuaikan dengan warna dan tipe mobil yang akan dibuat. Untuk tipe mobil off-road atau Bigfoot, ukuran rodanya lebih besar dari roda-roda ini. Sip, sekarang waktunya merakit. Masing-masing pekerja ini hanya merakit satu tipe mobil saja. Mulai dari memasang roda pada sasis, menyatukan sasis dengan bodi, sampai mengemasnya langsung ke dalam plastik mika. Setiap tahun perusahaan mainan ini merilis lebih dari 160 tipe mobil diecast berdasarkan tipe-tipe mobil terbaru yang sedang beredar. Semua produk mainan yang dibuat di pabrik ini nantinya akan dipasarkan ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kalau sudah sampai di tangan para kolektor alias diecaster, mobil dengan tipe yang tergolong langka di pasaran bisa dihargai hingga jutaan rupiah. Wih! Oke deh,
Sekarang kita uji kualitasnya dulu yuk. Yang pertama, uji jarak tempuhnya dulu. Kira-kira mampu nggak ya mobil mainan ini sampai di ujung lintasan sana? Jaraknya lebih dari 50 meter. Mobil yang sampai di ujung lintasan ini dinyatakan lolos uji. Sedangkan yang tidak sampai berarti dianggap produk gagal. Selanjutnya adalah drop test atau uji jatuh. Mobil yang kondisinya masih utuh setelah dijatuhkan dinyatakan lolos uji. Setelah itu ada juga nih uji tekan. Uji ini untuk mengetahui sekuat apakah bodi mobil saat diberikan tekanan. Kalau mobil mainan ini terinjak oleh kita, kira-kira bakalan rusak atau masih kuat ya? Dan yang terakhir ada uji kekuatan roda. Jadi bukan mobil sungguhan saja yang perlu diuji roda-rodanya. Mobil mainan juga harus dong. Semua uji ini dilakukan untuk menjaga kualitas mobil mainan agar tetap bagus. Karena aslinya kan mobil-mobilan ini dibuat untuk anak-anak. Jadi harus dibuat senyaman mungkin. Makanya anak-anak kayak AIWEO bisa memainkan mobil-mobilan dengan aman. Setelah ini masih ada replika dari bahan kayu-kayuan. Jangan beranjak dulu ya. Yuk kita kemon. Pada suatu hari yang cerah, semua aktivitas masyarakat kota terlihat ceria. Tiba-tiba ada kejadian tidak terduga. Wah, ada kebakaran, kebakaran. Tenang. Sudah ada pemadam kebakaran yang siaga memadamkan api. Dan akhirnya seluruh masyarakat kota pun kembali bergembira. Hore! Siapa coba yang masih suka mainan kayak gini? Pastinya seru banget ya bisa berimajinasi kayak Unyil tadi. Ya walaupun gak secanggih permainan yang ada di ponsel pintar, sekarang mainan rumah boneka dengan set kota seperti ini gak kalah seru kok. Apalagi modelnya yang bisa dibongkar pasang tanpa baut atau perekat lainnya. Iya, soalnya setiap bagian sudah didesain punya sambungan. Dengan ukuran dan posisi lubang yang unik satu sama lain, dijamin deh nggak mungkin salah pasang atau ketukar. Penasaran kan gimana sih cara bikin rumah boneka yang satu ini? Yuk kita lihat proses produksinya yang ada di Pulau Dewata, Bali. Come on! Material utama yang digunakan ini adalah kayu jenis MDF atau Medium Density Fiberboard. MDF dipilih karena teksturnya yang rata dan halus, mudah dibentuk, juga lebih kuat. Jadi nggak mudah rusak deh. Semua bagian rumah boneka, mulai dari pintu, dinding, atap, jendela, sampai pagarnya dicetak dengan mesin potong otomatis CNC ini. Nah, sudah ada Stella sama Glenn tuh. Yuk kita ikut bantuin melepas hasil potongannya. Hasil potongan ini akan menyisakan tepian yang masih kasar. Tenang, setelah diamplas, tepiannya bakal langsung halus kok. Oh iya, setelah melewati proses pemotongan, hasil dari setiap bagian rumah perlu dirakit terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan semua bagian rumah boneka sudah terpotong sesuai bentuk dan ukuran yang seharusnya. Sip, sudah kepasang sempurna nih. Artinya rumah boneka siap untuk diberi warna biar kelihatan lebih menarik. Sebelum diberi warna, seluruh bagian permukaan akan dihaluskan seperti ini. Jangan sampai ada ujung lancip dan tajam yang tertinggal, sehingga bisa membahayakan atau membuat anak-anak terluka saat bermain. Tahap pemberian warna juga nggak cuma sekali, mulai dari lapisan warna dasar sampai diberi jempulan untuk menutup pori-pori kayu biar permukaan jadi benar-benar halus. Kalau sudah, tinggal diberi sentuhan warna akhir deh. Unyil juga mau coba kasih warna sendiri. Catnya ini bukan cat biasa loh. Karena bersentuhan langsung dengan kulit anak saat bermain, cat yang digunakan berjenis water base atau berbahan dasar air yang tidak mengandung kimia berbahaya. Jadi aman untuk anak-anak.
Sip deh, catnya sudah selesai. Tinggal dikeringkan, terus dikemas deh. Come on. Sampai saat ini, rumah boneka seri kota yang dibuat di sini berjumlah 11 set. Ada set kebun binatang, pemadam kebakaran, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Gak lupa, set rumah boneka ini dilengkapi juga dengan boneka kayu yang imut dan lucu. Oh iya, Unyil juga pernah baca nih. Menurut Dr. Markus M. Danusantoso dari Early Learning Center Child Development Specialist, bermain rumah boneka bagus untuk membangun kecerdasan dan tumbuh kembang anak melalui imajinasi. Soalnya anak punya media untuk mengembangkan imajinasinya lewat mainan boneka dan rumah-rumahannya. Biasanya sih suka main role play ya. Bisa jadi bu guru ataupun pak polisi. Nah, karena bisa dibongkar pasang, rumah boneka ini juga bisa dengan mudah disimpan. Jangan lupa jauhkan dari udara yang lembab ya. Jadi buat teman-teman Unyil yang lagi berlibur ke Bali, gak ada salahnya deh pilih oleh-oleh rumah boneka ini. Oh iya, kegiatan mendongeng bisa menggunakan beberapa jenis media. Bisa lewat teknik bercerita saja, atau dengan menggunakan boneka sebagai alat bantu. Kayak boneka yang satu ini nih. Perkenalkan nih, boneka kayu dari Republik Ceko ini namanya Marionette. Boneka apaan tuh, Nyil? Ih, nyama-nyamain kita aja deh. Mbul, gak usah sewot gitu dong, Mbul. Harusnya kita itu senang. Di zaman modern kayak gini, masih ada loh yang menjaga tradisi main boneka. Halah, sosok bijak nih, Unyil. Mbul nih, dikasih tahu malah kayak gitu. Udah deh, mendingan kita masuk aja yuk. Biar tahu tuh susahnya bikin boneka kayak apa. Ya udah deh, daripada kedinginan di luar. Nah, Mbul, di sini tuh ada banyak marionet yang dibuat. Mulai dari yang profesional untuk pertunjukan, marionet biasa untuk dimainkan anak-anak, sampai yang dibuat sesuai pesanan. Wih, ada karakter Charlie Chaplin dan Michael Jackson juga nih. Tapi kok yang Mbul nggak ada ya? Idih, memangnya Mbul siapa? Nah, tuh sekarang Om Thomas mau kasih lihat cara membuatnya, Mbul. Bahan bakunya dari kayu lime nih. Hah? Kayu dilem? Aduh, lime, Mbul, bukannya lem. Udah deh, kalau nggak paham juga, jeruk nipis aja deh nyebutnya. Iya tahu. Nah, Mbul, kayu pohon lime ini mudah dibentuk dengan pahatan. Tuh, Mbul, bisa nggak tuh bikin badan boneka kayak gini? Nyil, susah. Nah, kalau cuma ngamplas kayak begini sih Mbul jago, Nyil. Hehehe. Selain badan, ada juga nih, Mbul, bagian tangan, leher, dan kepala. Terus disambunginnya pakai tali ya, Nyil? Yoi, kelihatannya sih gampang, Mbul. Tapi kalau bikinnya manual, wah bakalan lebih susah deh. Makanya harga marionet buatan tangan itu lebih mahal dibanding pakai mesin. Sekarang tinggal satuin kepala dan badannya tuh dengan kawat ini. Terus bikin wajahnya gimana, Nyil? Masa polosan begini? Ya enggak lah, Mbul. Kita tinggal lukis wajahnya aja pakai cat khusus ini, Mbul. Terus kasih lem di kepala deh. Pasang rambut pirangnya juga. Mbul tahu nggak ini karakter apa yo? Yah, mana Mbul tahu, Nyil. Mbul kan nggak suka boneka. Mbul payah banget nih. Ini tuh karakter anak gadis ala Republik Ceko, Mbul. Tuh, lihat aja nih bajunya. Kok pendek amat sih, Nyil? Paling cuma 12 cm-an nih. Ya iyalah, kalau tinggi tuh bukan boneka, Mbul, tapi tiang listrik. Ngaco nih, Unyil. Untuk satu boneka ini, jumlah talinya bisa 4-18 tali loh, Mbul. Dan tali-tali ini juga harus dipasang di tiap sendi boneka. Biar gerakan bonekanya nanti bisa mirip orang gitu. Cara maininnya pakai pegangan kayu kayak gini, Mbul. Tuh, gampang kan? Oh iya, untuk marionet sederhana kayak gini sih, Om Thomas cuma butuh waktu 3 hari aja bikinnya. Dan kalau untuk yang profesional, bisa sebulan lebih loh, Mbul. Mbul kemana ya?
nggak ada yang bisa dirusuin nih. Nah, ini aja nih. Putusin aja deh tali-talinya. Si Embul pasti ketakutan nih. Kerjain ah. Bul, Bul, Hah? sini Bul. Apaan sih, Nyil? Lihat nih Bul, marionetnya bagus nggak? Mana? Wah! Makanya Bul, jangan suka iseng. Si Unyil, bercandanya nggak lucu ah. Ya maaf deh Bul, maaf. Ya udah, sekarang kita belajar main marionet yuk Bul, bareng Emma dan teman-temannya tuh. Susah nggak nih maininnya? Kalau susah, Bul nggak mau ah. Udah tenang aja Bul, asal rajin latihan pasti bisa kok. Nih kayak gini nih. Tuh pelan-pelan aja sambil dinikmati. Nyil, ini kan Iya betul, Pinocchio, boneka marionet paling laris saat ini. Tapi ada yang lebih unik lagi loh Bul. Nih lihat nih, banteng yang bisa keluar asapnya. Kreatif banget kan Om Peter ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Bermain adalah dunianya anak-anak. Dengan mainan yang tepat, anak-anak gak cuma dapat senangnya aja, tapi juga bisa belajar berimajinasi dan mengasah kreativitas. Bahkan mainan replika seperti ini juga bisa menginspirasi loh. Coba aja tanya mama papa di rumah. Pasti waktu kecil dulu pernah kan bermain dengan barang-barang replika kayak gini. Semoga tayangan Unyil hari ini bisa menambah wawasan dan menghibur siapapun yang lagi di rumah saja. Jaga terus kesehatan dan tetap semangat. Ayo nonton.